warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anti dengan NIM 2014110200. Saya mahasiswi IAIN Palangkaraya semester 3 dengan program studi perbankan syariah kelas C. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pinjaman Online Selama Pandemi COVID-19 Perspektif Fikih Muamalah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester 3 dengan mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer dosen pengampu Bapak Jebri Tarantang. Baik, langsung saja ke permasalahannya. Pada dasarnya, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini selalu membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Khususnya, manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang pertama, produksi, yaitu kegiatan membuat atau menciptakan barang baru dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kebutuhan konsumen. Yang kedua, distribusi, yaitu penyaluran atau pembagian ke orang atau ke banyak tempat dengan tujuan untuk memastikan keberlangsungan suatu kegiatan produksi maupun membuktikan bahwa produk diterima oleh konsumen dalam keadaan bagus. Kemudian yang ketiga, konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan atau menghabiskan seperti makanan dan menggunakan hasil produksi atau jasa seperti pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Ketiga hal ini saling berkaitan dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, jika salah satunya terganggu, maka akan berdampak buruk bagi kelangsungan kegiatan ekonomi. Berdasarkan penelitian Rosyadi Husaini Sayuti dan Siti Aisyah Hidayanti yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat di Nusa Tenggara Barat, hasil penelitiannya bahwa pendapatan masyarakat selama pandemi menurun, namun masih mencukupi untuk keperluan sehari-hari, tempat pekerjaan yang sangat terbatas, dan pengeluaran mereka meningkat. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, dunia dihebohkan dengan adanya masa pandemi COVID-19 yang cukup lama. Nah, adanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, berlanjut dengan adanya PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dalam hal itu, waktu berjualan masyarakat dibatasi, penjual yang bergerobak di pinggir jalan waktu berjalan mereka terbatas, orang pun jarang berkeliaran di luar rumah, ditutupnya toko-toko besar, dan lain-lain. Oleh karena itu, bahan pangan yang sudah terlanjur dibuat atau disediakan mengalami penurunan harga karena tingkat permintaan konsumen menurun. Selain itu, berpengaruh juga pada distribusi pangan karena adanya pembatasan yang mengakibatkan distribusi makin menurun. Penurunan penghasilan membuat masyarakat nekat untuk melakukan pinjaman online karena menurut mereka pinjaman online merupakan solusi saat terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidup karena proses pinjaman online cepat dan mudah tanpa memikirkan dampak dari pinjaman online dan kurangnya edukasi dan literasi keuangan. Padahal banyak berita pengaduan masyarakat yang sudah terlanjur terlibat pinjaman online. Mereka diteror karena telat pembayaran beberapa menit saja, bahkan diancam untuk menyebarkan data, dan masih banyak lagi pengaduan lainnya. Pada dasarnya, Islam sudah mengatur hal seperti apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam pinjaman online. Oleh karena itu, penulis membahas bagaimana pandangan Islam terhadap pinjaman online menurut fikih muamalah. Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian metode kualitatif deskriptif yang dimana cara ini menggunakan data kualitatif kemudian melakukan deskripsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam dalam konteks kontemporer. Adapun bahan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini berisi rujukan seperti jurnal ilmiah untuk mendapatkan suatu pembahasan. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang dimana penulis membuat 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian pinjaman online. Yang kedua, dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat. Dan yang ketiga, pandangan Islam atau MUI terhadap pinjaman online. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pinjaman online. Pinjaman online merupakan layanan penyedia jasa keuangan online. Dalam penyedia layanan pinjaman online yang sering dikenal dengan sebutan vintage, yang berarti sebuah inovasi penggunaan teknologi di perusahaan jasa keuangan. Dalam hal itu, ketika ingin meminjam online juga harus berhati-hati karena banyak pinjaman online yang ilegal. Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 77 POJK 01/2016. Regulasi meliputi layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi mewajibkan vintage terdaftar di OJK.
Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 saat itu sangat menjadi perhatian banyak orang. Pandemi yang berkepanjangan dapat mempengaruhi banyak aspek, termasuk pekerja harian lepas, usaha kecil, bisnis restoran, dan banyak bisnis lain yang melibatkan banyak orang. Pada saat yang sama, produksi komoditas dibatasi, yang menyebabkan defisit perdagangan. Tidak hanya terjadi dampak pada mental ekonomi, tetapi gangguan pasar ini dapat menghilangkan surplus ekonomi yang berdampak pada penawaran dan permintaan. Kemudian apa saja keunggulan dan kekurangan dari pinjaman online? Yang pertama, proses pinjaman online sangat cepat, bisa dilakukan di mana saja, jangka waktu fleksibel, dan plafon kecil, tidak perlu kartu kredit tanpa jaminan. Kemudian untuk kerugiannya, itu bunganya sangat tinggi dan data kita bisa disalahgunakan ketika kita telat beberapa menit saja dalam pembayaran. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pandangan Islam atau MUI terhadap pinjaman online. Dalam Majelis Ulama Indonesia terkait dengan jasa keuangan berbasis teknologi dan informasi berdasarkan prinsip syariat Islam, pada hal itu pihak penyedia layanan tersebut harus mematuhi pedoman yang pertama. Dalam pelayanan pembiayaan berbasis informasi dan teknologi harus berdasarkan hukum Islam, yang dimana harus menghindari maisir, gharar, riba, zulum, tadlis, dan haram. Kemudian untuk yang kedua, dalam melakukan kontrak bersifat tetap, di mana diharuskan untuk selalu adil dan seimbang berdasarkan ketetapan hukum Islam serta aturan undang-undang yang berlaku. Kemudian yang ketiga, akad atau kontrak yang dilaksanakan oleh penyedia layanan teknologi harus sesuai seperti akad atau kontrak ijarah, mudharabah, dan qirat. Kemudian yang keempat, dalam menandatangan elektronik dan sertifikat elektronik harus terjamin validitasnya sesuai peraturan undang-undang yang sah atau yang sudah ditetapkan. Dalam melaksanakan boleh mengadakan biaya ujrah sesuai aturan ijarah. Seperti yang kita ketahui bahwa MUI menetapkan bahwa di dalam pinjaman online itu tidak boleh adanya riba, yang dimana salah satu solusi atau cara untuk yang diperbolehkan dalam ketetapan MUI adalah yang pertama kita menggunakan qirat. Langsung saja saya akan membahas yang pertama pengertian qirat, yang kedua dasar hukum qirat, yang ketiga hukum qirat terbagi menjadi dua, yang keempat prinsip qirat, yang kelima rukun qirat, dan yang keenam syarat qirat. Langsung saja ke pengertian qirat. Qirat berasal dari kata al-qardu yang berarti sebagai bagian dari atau potongan, karena pemiliknya memotong sebagian dari hartanya untuk tujuan berdagang sebagai usaha untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam terminologi aturan Islam adalah perjanjian dengan pemilik modal kepada pihak lain dengan tujuan bekerja sama, yang dimana diantaranya keduanya akan mendapatkan keuntungan dan hasilnya dibagi. Kemudian dasar hukum terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 299 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Dalam melaksanakan qirat dalam artian saling membantu atau bekerja sama dalam tujuan membangun usaha atau mengelola usaha. Ketika melaksanakan qirat, maka hal itu dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah saling membantu sesama manusia dalam hal dana untuk biaya dalam mengembangkan usaha. Kemudian yang kedua, hukum qirat dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum qirat fasid, penerima modal tidak boleh mengelola jika tidak ada izinnya. Yang kedua, hukum qirat sahih, seperti pengusaha bertanggung jawab atas modal yang ia terima sebagai bentuk titipan. Kita masuk yang ketiga, kita masuk kepada prinsip qirat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang pertama meminjami dan peminjam, yang kedua objek pinjaman, dan yang ketiga penggunaannya, dan yang keempat keuntungan. Kemudian syarat-syarat qirat, yang pertama modal yang digunakan berupa uang, kedua bagi orang yang melakukan akad harus orang dewasa, yang ketiga modal yang dikelola harus jelas dan bisa membedakan antara modal dan keuntungan dalam usaha, yang keempat keuntungan harus dibagi antara pemilik modal dan pengelola, yang dimana presentasi keuntungan harus jelas, dan yang kelima ijab, dalam menyerahkan modal harus mengatakan aku berikan uang ini untuk modal usahamu, kemudian jika mendapatkan keuntungan maka hasilnya kita akan bagi hasil. Kemudian ada qabul dari penerima modal, dan disinilah sudah sahnya kesepakatan bersama.
Baik, selanjutnya saya akan menyimpulkan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, kesimpulan dari pinjaman online adalah pinjaman online merupakan suatu penyedia layanan keuangan berbasis online yang disebut sebagai fintech oleh penyedia layanan pinjaman online, dalam artian salah satu inovasi pada industri jasa keuangan yang dimana menggunakan teknologi. Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pinjaman online yang dimana peminatnya juga banyak. Dalam hal itu, sebagai nasabah harus memperhatikan pinjaman online apakah ilegal atau sudah terdaftar di OJK. Kemudian untuk kelebihan pinjaman online, itu prosesnya mudah, cepat. Nah, apalagi kan masyarakat sangat membutuhkan di saat pandemi COVID-19. Nah, kemudian kekurangan pinjaman online yaitu memiliki risiko tinggi bunga harian, penyalahgunaan data pribadi apabila terlambat pembayaran. Kemudian kesimpulan yang kedua, dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat adalah menurunnya pertumbuhan ekonomi seperti turunnya pendapatan, sedangkan pemasukan sangat minim, kurangnya permintaan konsumen, maka menurun juga tingkat produksi. Oleh karena itu, aktivitas perekonomian seperti produksi, konsumsi, dan distribusi terganggu, dan meningkatnya karyawan yang di PHK. Oleh karena itu dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Kemudian kesimpulan yang ketiga, pandangan Islam atau MUI terhadap pinjaman online adalah dalam MUI pinjaman online diperbolehkan asalkan tidak melanggar syariat Islam seperti menghindari maisir, gharar, riba, zulum, tadlis, dan haram. Dalam hal akad harus memperhatikan keseimbangan keadilan, bahkan kesesuaian atau kewajaran berdasarkan syariat Islam, dan memperhatikan peraturan undang-undang yang berlaku, dan akad yang digunakan bertujuan pengumpulan atau penyaluran dalam pembiayaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, jika seorang memerlukan modal untuk membangun sebuah usaha, maka alangkah baiknya menggunakan sistem qiraat atau sistem bagi hasil. Sistem qiraat sangat dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk tolong-menolong. Dalam melakukan sistem qiraat juga harus memperhatikan pemenuhan prinsip-prinsip qiraat dan syarat-syarat qiraat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait artikel saya yang berjudul pinjaman online selama pandemi COVID-19 perspektif fikih muamalah. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pembuatan pembahasan maupun dalam menjelaskan. Segitu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.